Jadi Bapak Saudaraku, Saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, kita harus taat dan setia melakukan firman-firman kebenaran ini. Jika kita tidak taat dan setia, tentu kita tidak akan mendapatkan jalan-jalannya Tuhan. Walaupun mungkin manusia mengatakan gampanglah itu, kita akan sudah diselamatkan. Jadi bukan hasil usahamu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena usahamu, tapi kita sudah ditebus oleh darahnya. Jadi kita sudah bebas, kita sudah dibeli lunas dengan darahnya. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita mengerti, kita memang sudah dibeli dengan darah Yesus, dengan lunas dibayar. Tapi kita itu tidak begitu kita dibayar lunas, kita dibawa, tapi kita masih tinggal di dunia ini. Jadi jika kita dibeli lunas lalu dibawa bersama Yesus seperti yang disalib bersama Yesus itu, ya bisa saja kita sama bersama Yesus. Tapi kita ini tinggal di dunia ini. Jadi tinggal di dalam dunia ini, kita tahu bahwa dunia ini adalah milik kerajaan dunia, adalah yang dijatuhkan dari sorga, yaitu setan. Jadi kita melihat setan sekarang di dunia ini dikuasai oleh setan. Jadi jika kita numpang di rumah setan, apa akhirnya? Bagaimana kita diperbuat? Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita akan dinabobokan oleh si setan. Karena apa? Karena kita tinggal di rumahnya. Jadi itu harus kita mengerti, walaupun kita masih tidak hidup dalam dunia ini, kita bukanlah anak dunia, tapi kita ini adalah anak kerajaan sorga. Walaupun kita masih tinggal di dalam dunia ini, jadi kita akan bakal masuk ke dalam kerajaan sorga jika kita taat dan setia untuk melakukan firman kebenaran. Jadi itu pilihan kita. Jika kita tidak taat dan setia, itu urusan kita. Jika kita taat dan setia, itu juga urusan kita. Jadi semuanya itu adalah tergantung kita, kemanakah arah tujuan kita, kemanakah arah perjalanan kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sini tadi jelas katanya tadi kepada kita ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi sini katanya kepada kita tadi, harus kita itu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi jika kita itu memang melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan tersandung. Walaupun apa tantangan, apa masalah, ada pergumulan, impitan, diejek orang, diolok-olok orang, kita tidak akan tersandung. Kenapa? Karena itu bagian kita. Jadi kita ini tidaklah senang-senang hidup dalam dunia ini Bapak Saudaraku. Bagaimanalah kita bisa senang-senang jika kita ini hanya numpang dengannya musuhnya Tuhan Yesus. Iblis itu musuhnya Tuhan Yesus, sehingga dia diturunkan, dijatuhkan ke dunia ini. Jadi saat ini kita bersama-sama dengan dia di dunia ini. Jadi makanya dia akan merajalela untuk menguasai manusia, supaya manusia bersama-sama dia dibakar di api neraka. Jadi jangan kita mau. Harus kita mengerti siapa kita ini, dan kita harus tahu tujuan kita datang ke dunia ini untuk apa. Jadi kita harus tahu itu. Jadi jika kita tidak tahu, tentu kita hanya ikut-ikutan saja. Tentu kita merasa kita ini sudah selamat. Jadi makanya Bapak Saudaraku, harus kita membaca firman Tuhan, harus kita lakukan taat dan setia. Jika kita hanya mendengar saja, tentu yang diambil itu hanya yang menyenangkan daging, firman menyenangkan daging. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus akan membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan ini, bagaimana sebetulnya mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi tidaklah cukup hanya percaya saja. Jadi ayat 11 mengatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh
untuk memasuki kerajaan kekal yang kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi dengan itu, dengan penderitaan itu, dengan tantangan itu, dengan masalah pergumulan hidup ini, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu, yang dijanjikan Tuhan itu. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan tadi kepada kita tadi, di sini tadi, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi diberikan hak kekal, jadi tidak bisa diganggu gugat. Makanya kita nanti ketika Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya, kita akan dibangkitkan, diberi tubuh surgawi. Kita akan merintah bersama Tuhan Yesus 1000 tahun lamanya. Jadi makanya sesudah 1000 tahun lamanya barulah bangkit orang-orang yang tidak taat dan setia. Jadi di situ nanti akan dilepaskan. Setan itu menguasai semua dataran tinggi. Di situ nanti akan setan berpencar segala penjuru dunia untuk mencari mangsanya kembali. Tapi kita sudah tenang, sudah dibebaskan Tuhan. Kita tidak akan lagi diganggu oleh setan karena kita sudah memerintah 1000 tahun lamanya. Jadi itu harus perjuangan kita Bapak Saudaraku. Harus perjuangan kita bagaimana caranya kita supaya kita bangkit ketika Yesus datang kedua kalinya. Kita akan bangkit dari taman Firdaus. Jadi bukan dari kuburan. Banyak orang yang mengatakan dari kuburan bangkit. Bahkan kita itu bukannya badan kita itu yang bangkit sama seperti daging kita kembali, tidak. Tapi kita itu diberi tubuh yang baru, tubuh yang tidak ada darah dan daging. Jadi kita itu dibuat tubuh yang baru. Darah dan daging itu tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi yang bisa masuk itu adalah tubuh surgawi. Jadi kita tidak tahu bagaimana tubuh surgawi itu. Banyak membayangkannya adalah tubuh yang lama itu dibangkitkan kembali, bangkit sama seperti tubuh kita ini. Kita sama seperti kita ini. Ketika kita laki-laki, kita juga laki-laki. Ketika kita anak-anak, kita juga masih anak-anak. Ketika juga perempuan, kita jadi perempuan. Itu bayang-bayang manusia. Tapi kita jelas kita melihat yang katakan firman Tuhan mengatakan kepada kita semua sama. Semua sama seperti malaikat. Jadi kita sama semua. Jadi kita tidak laki-laki, tidak perempuan. Kita tidak tahu, tidak dibikinnya situ bahwa di situ katakannya di firman Tuhan ini, kita ketika nanti kita bangkit, kita menjadi perempuan semua. Ketika kita bangkit, kita menjadi laki-laki semua. Tidak tertulis di dalam Alkitab. Jadi saya tak bisa menjabarkannya itu. Saya tidak mau menambahi dan tidak mengurangi. Karena Tuhan mengatakan kita bangkit akan kita sama seperti malaikat. Itu kata Tuhan Yesus. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu perlombaan. Selagi kita masih hidup dalam dunia ini, ada perlombaan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang berikan Tuhan kepada kita selagi kita masih hidup, karena disinilah finalnya. Jika kita tidak dapat final di dalam dunia ini, tentu kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu, karena disinilah masa percobaan, masa ujian, hanya di dalam dunia inilah. Jadi di sana tidak lagi ada ujian, karena situ kita kuduslah kamu sebab Allahmu itu kudus, sebab aku kudus, kata Tuhan Yesus. Jadi jika kita tidak kudus, kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu, karena Tuhan Yesus Tuhan mengatakan aku kudus, hendaklah engkau kuduslah sebab aku kudus, kata Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa kudus? Kita harus berusaha semampu kita supaya kita itu mendapatkannya. Jadi sini tadi ayat 11 katakannya kepada kita, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan
Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jadi Bapak Saudaraku, sini mengingatkan. Saya juga Bapak Saudaraku mengingatkan. Bukan saya mengajari, saya mengingatkan sama seperti Rasul Paulus ini. Rasul Paulus ini juga mengatakan, karena itu aku karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jadi sini walaupun mungkin Bapak Ibu Saudaraku sudah terima firman kebenaran, tapi aku ini bukannya mengajari, tapi mengingatkan sama seperti Rasul Paulus, supaya kita ini sama-sama bergandengan tangan untuk saling mendoakan, saling menopang, saling merangkul, supaya kita ini sehati, sepikir untuk tujuan kita itulah mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuh ini. Jadi Rasul Paulus mengatakan, aku kewajiban mengingatkan kepada kamu sebelum aku meninggalkan kemah ini, kata Rasul Paulus. Jadi Bapak Saudaraku, saya juga setiap pagi untuk memberikan renungan demi renungan setiap pagi ini Bapak Saudaraku, bukannya mengajari, bukannya menghakimi, tapi mengingatkan karena begitu saya juga mengasihi Bapak Ibu Saudaraku di mana saja pada saat ini yang sibuk akan pekerjaan, sibuk akan mengejar dunia ini, sehingga saya membuat video ini supaya bisa memutarnya pas kita bekerja, kita bisa memutarnya sambil kita bekerja. Pas kita mengerjakan kegiatan kita, atau masak, bagian ibu-ibu, bagian wanita masak di dapur ataupun menyuci, bisa diputar video ini, tidak terganggu, kita bisa mendengarkannya. Jadi itu makanya saya berusaha untuk membuat YouTube ini supaya bisa diputar di mana saja. Selama ini saya buat adalah tulisan, goresan. Mungkin kalau tulisan itu, bacaan itu mungkin tidak ada waktu untuk membacanya jika firman itu sampai 10 ayat atau 5 pasal atau 1 pasal, karena itu makan waktu banyak. Jadi itu tidak bisa kita mungkin membacanya. Jadi saya berpikir sehingga saya membuat video ini, jadi tidak mengganggu pekerjaan kita. Jadi jika kita bekerja, kita bisa putar dengan pelan-pelan supaya jangan terganggu orang lain. Kita bisa mendengarkan bagaimana firman kebenaran ini. Jadi itulah makanya saya buat untuk video, walaupun mungkin dananya lebih besar melakukan melalui YouTube daripada melalui Facebook. Jadi walaupun begitu Bapak Saudaraku, saya lakukan supaya kita saling memperhatikan satu lain, saling mengasihi satu lain, saling mengingatkan satu lain. Itulah tujuan saya, sehingga saya membuat YouTube ini untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi di sini kita melihat, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuh ini, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu
semuanya itu. Jadi itulah tujuan Rasul Paulus, supaya Rasul Paulus itu mengingatkan kita supaya kita itu, walaupun aku pergi, kata Rasul Paulus, kamu akan mengingat semuanya itu kata Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus kita melihat bagaimana pengorbanan dia selagi masih hidup dulu sangat luar biasa. Itu perjuangannya bukannya tentang hal-hal tentang dunia ini, tapi perjuangannya itulah mendapatkan kehidupan yang kekal. Bagaimana kita melihat dulu dia adalah pembantai orang-orang Kristen, pembunuh orang-orang Kristen, Rasul Paulus ini. Jadi dia bertobat, dia ditangkap Tuhan sehingga dia berbalik kepada firman kebenaran. Dia sehingga berjuang dia, siang dia untuk menyampaikan kepada firman Tuhan, malam dia untuk membuat jala, menenun jala untuk mencari dana kehidupannya sehari-hari. Dia tidak membebani orang-orang lain, tapi dia membuat jala untuk dana pelayanan dia. Jadi begitulah gigihnya Rasul Paulus untuk mengingatkan kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, begitu jugalah saya, Bapak Saudaraku, bukannya karena kegigihan saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena usaha saya, tapi semuanya itu karena Roh Tuhan bekerja dalam diri saya, Bapak Saudaraku, di mana Tuhan sudah menyatukan rohnya dengan roh saya, Bapak Saudaraku, dimateraikan dengan rohnya, sehingga itu yang berkata-kata dalam hati saya, ya, sehingga itu akan bergejolak berapi-api dalam hati saya, sehingga saya berbuat semampu saya, sehingga saya tidak hanya cukup melayani jiwa-jiwa di rumah sakit, bahkan penjara, bahkan juga di rumah doa, tapi saya berupaya supaya tidak hanya yang terjangkau saja, tapi di luar jangkauan bisa mendapatkan berkat-berkat yang diberikan Tuhan, di mana saya diberikannya sampai saat ini masih hidup, Bapak Saudaraku. Itu saya bagi itu, di mana saya tahun 2006 semalam saya divonis mati, tidak mungkin lagi saya hidup sampai saat ini. Tapi Bapak Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi saya, sangat peduli kepada saya, sangat Tuhan membela saya, sehingga pada saat ini saya masih bisa tatap muka dengan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi ini semua Bapak Saudaraku bukanlah hasil kekuatan saya. Jadi itu Bapak Saudaraku, sehingga saya bagi firman Tuhan setiap pagi, supaya Bapak Ibu semua mengetahui bukan saya ini mengacari, tapi mengingatkan supaya kita sama-sama bergandengan tangan untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Apabila firman Tuhan yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, bisa koreksi, tegur saya, karena saya juga orang lemah. Saya tahu saya ini tidak ada apa-apanya, harga debu pun tidak, saudaraku. Bahkan juga saya ini harga sampah pun tidak. Karena Bapak Ibu saudaraku, lihatlah bagaimana saya untuk menyampaikan firman Tuhan, bagaimana saya untuk membaca firman Tuhan. Tapi itu saudaraku bukan membuat saya mundur, bukan saya membuat itu lemah, di mana kekurangan saya itu tidak itu membuat saya mundur, tapi itu saya tetap semangat. Karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Semua yang ada pada saya ini adalah pemberian Tuhan, sehingga saya kembalikan kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, bukanlah dari diri saya sendiri. Saya mendoakan orang sakit itu yang memberikan kesembuhan itu bukanlah diri saya, tapi Tuhan. Saya hanya alat, jalan. Itu yang cuma saya, saudaraku. Jadi saya itu juga ketika saya mendoakan orang sakit itu, di mana juga pelayan-pelayan saya, bahkan juga berbulan-bulan, bahkan juga yang bertahun-tahun saya layani, saya tidak itu menerima imbalan, tidak menerima imbalan dari manusia, tapi saya itu menerima imbalan dari Tuhan. Tuhan pelihara saya sampai saat ini. Saya tidak pernah itu menerima amplop atau uang dari pasien saya. Saya terima dan saya mengatakan, ini nanti beli puding Bapak, ini nanti beli puding Ibu. Itu saya mengatakan, Bapak Saudaraku. Jadi itu saya kerjakan, walaupun mungkin saya bekerja itu bukannya menghasilkan uang secara daging, secara materi, tapi Tuhan mencukupkan segala penjuru sampai saat ini.
sehingga sampai saat ini saya bisa sampai, walaupun mungkin tidak sama seperti orang-orang hamba-hamba Tuhan yang lain. Hamba-hamba Tuhan lain mungkin dia bisa hidup mewah, berkelimpahan. Ya saya mungkin inilah pemberian Tuhan, saya hidup dengan semua pas, berkecukupan, semua dicukup Tuhan. Jadi ini semua saya rasakan Bapak Saudaraku, bukan kekuatan saya, bukan kehebatan saya. Walaupun saya pergi ke sana sini untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memberikan berkat-berkat Tuhan, bagaimana Tuhan memakai saya dengan talenta-talenta yang berikan Tuhan pada saya, yang percayakan Tuhan, itu semuanya dengan gratis. Dengan gratis saya berikan kepada teman-teman saya. Tapi walaupun saya berikan itu dengan gratis, tapi Tuhan tidak mau berutang. Tuhan itu dilihatnya apa yang terkerjakan itu, Tuhan tidak mau berutang. Semuanya Tuhan punya cara, segala penjuru, sehingga saya masih hidup sampai saat ini. Bahkan saya diberkati sampai saat ini, dicukupkan Tuhan keperluan hidup saya, bahkan juga semuanya, bahkan keluarga saya, anak-anak saya, semuanya dicukupi Tuhan. Jadi ini semuanya saya rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan. Jika saya andalkan diri sendiri, tentu saya ini dari dulu sudah tidak ada lagi. Bahkan saya dulu itu sangat susah. Rumah saya saja dinding tepas. Istri saya juga masih jualan di kaki lima di emperan pasar sana. Jadi kalau saya tidak andalkan Tuhan, mungkin tidak ada perubahan. Mungkin sampai sekarang ini rumah saya itu juga masih tepas. Istri saya juga masih jualan di emperan pasar, di emperan tora-tora itu. Tapi semuanya itu Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Semua itu Tuhan kan cukupkan, ubahkan, sehingga bisa membeli kios, sehingga bisa membangun rumah, sehingga bisa menyekolahkan anak, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Bahkan juga pelayanan saya tidak akan terganggu, semuanya berjalan dengan baik. Itu semuanya karena Tuhan. Saya rasakan bagaimana Tuhan itu baik, sangat baik. Jadi tidaklah kita oleh mengejar ini namanya uang. Bukan kita tidak perlu uang, kita semua yang hidup dalam dunia ini perlu namanya itu uang. Tapi bukan itu utama. Tapi kita kerjakanlah kerjaan Tuhan, supaya Tuhan akan mengerjakan pekerjaan kita. Cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu katanya di Matius 6. Di mana dikatakannya Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jelas firman Tuhan ini mengatakan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, supaya kita itu kembali kepada firman Tuhan. Lakukan taat dan setia. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan menuntun, membimbing, menyertai kita. Jadi jangan khawatir apa yang saya makan besok, apa nanti menyalahkan anak-anak saya. Jangan kita khawatir seperti itu. Tuhan punya cara untuk mencukupi keperluan kita. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini Bapak Saudaraku. Tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada firman kebenaran. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, tapi kita itu harus taat dan setia, lakukan seturut yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat berharga. Karena kita melihat di mana kita lihat di rumah sakit sana, bagaimana biayanya hidup dalam dunia ini. Tapi bersyukurlah kita pada saat ini lagi sehat. Jadi jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.